Di rumah sakit Oguchi, seorang suster bernama Ayumi Koboki menjalani pekerjaannya dengan penuh ketelitian dan profesionalisme. Ia dikenal sebagai sosok yang selalu hadir di setiap tugas yang diberikan tanpa banyak bicara atau mencari perhatian. Ayumi tampak seperti suster pada umumnya, tenang, fokus, dan tidak terlalu mencolok. Namun jika kita mengamati lebih dekat, ada sesuatu yang lebih dalam di kehidupannya. Sebuah kisah yang tersembunyi di balik kesan biasa yang ia tunjukkan, yang perlahan akan terungkap seiring berjalannya waktu. Ayumi Koboki lahir pada tahun 1987 di kota Mito yang terletak di prefektur Ibaraki, Jepang. Ia dibesarkan dalam keluarga kecil yang sederhana, tinggal bersama orang tuanya dan adik laki-lakinya. Keluarga mereka menjalani hidup yang tenang tanpa banyak perhatian dari orang lain. Ketika Ayumi masih remaja, keluarganya pindah ke prefektur Kanagawa, di mana ia melanjutkan pendidikannya. Di sana Ayumi bersekolah di sekolah menengah pertama, lalu melanjutkan ke sekolah menengah atas. Di sekolah Ayumi tidak termasuk siswi yang menonjol. Ia adalah orang biasa dengan nilai yang tidak terlalu baik, tapi juga tidak buruk. Prestasinya rata-rata, dan ia tidak terlalu aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ayumi lebih sering terlihat sebagai siswi yang pendiam, tidak terlalu mencolok namun juga tidak terasing dari teman-temannya. Setelah lulus dari SMA, Ayumi melanjutkan pendidikannya di sebuah sekolah keperawatan di Yokohama. Ia berhasil mendapatkan lisensi keperawatan pada tahun 2007 dan memulai karirnya di dunia medis. Awalnya, Ayumi bekerja di beberapa rumah sakit kecil di sekitar kota sebagai perawat, menjalani rutinitas yang penuh tantangan. Namun meskipun ia sudah memiliki lisensi, Ayumi ternyata mengalami kesulitan dalam menjalani pekerjaannya. Ayumi sering merasa terbebani dengan tuntutan pekerjaan yang sangat berat, terutama ketika harus menghadapi situasi kritis yang melibatkan pasien-pasien yang sangat membutuhkan perhatian. Beban emosional yang Ayumi rasakan semakin berat, terutama ketika ia harus menghadapi kehilangan pasien yang memang tak bisa dihindari dalam dunia medis. Hal ini membuatnya merasa cemas dan takut sehingga semakin sulit baginya untuk menjalani tugas-tugas sehari-hari. Meski begitu, Ayumi berusaha untuk bertahan dan melanjutkan pekerjaannya, meskipun ia merasa ada banyak hal yang belum ia pahami tentang dirinya dan pekerjaannya itu. Suatu hari ketika sedang bertugas, salah satu pasiennya meninggal dunia. Keluarga pasien yang merasa sangat kehilangan langsung menyalahkannya atas kehilangan tersebut. Mereka menuduh Ayumi tidak memberikan perawatan yang cukup dan perlakuan mereka terhadapnya sangat kasar dan menyakitkan. Ayumi mengungkapkan bahwa kejadian tersebut meninggalkan trauma yang sangat mendalam baginya. Sejak saat itu, ia menjadi sangat takut setiap kali harus merawat pasien yang dalam kondisi kritis, khawatir jika suatu saat terjadi kehilangan lagi dan ia akan kembali disalahkan. Trauma itu membuatnya semakin merasa terisolasi dan kesulitan menjalani pekerjaan yang sebenarnya harus ia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Berselang beberapa waktu kemudian, Ayumi akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah sakit yang lebih besar, berharap akan ada perubahan positif dalam hidupnya. Pada tahun 2015, ia mulai bekerja di Rumah Sakit Oguchi di Yokohama, sebuah institusi besar yang diharapkan bisa memberinya pengalaman baru yang lebih baik. Namun, kenyataannya sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Rumah sakit Oguchi ternyata sangat sibuk dan penuh dengan pasien. Sebagian besar adalah pasien lansia dan mereka yang sedang dalam kondisi sakit parah. Rumah sakit ini kekurangan tenaga perawat, sehingga beban kerja Ayumi semakin berat. Selain itu, sistem manajemen dan keamanan rumah sakit juga sangat buruk. Hanya ada satu kamera pengintai di pintu masuk depan yang membuat Ayumi merasa tidak aman dan terisolasi. Frustasi karena beban pekerjaan yang semakin berat dan tekanan yang terus meningkat membuat Ayumi merasa terjebak dalam rutinitas yang tak ada habisnya.
Harapan yang ia bawa ketika pertama kali datang ke rumah sakit Oguchi perlahan mulai menghilang, digantikan dengan rasa lelah dan kebingungan yang semakin dalam. Tanpa disadari, semuanya mulai mengubah dirinya, membangkitkan trauma dan sisi gelap yang selama ini terpendam. Ayumi memulai karirnya di Rumah Sakit Oguchi pada bulan Mei 2015, bergabung sebagai perawat dengan tugas utama untuk menangani pasien pada shift malam. Ia bekerja 3 kali seminggu di bangsal 3 yang terletak di lantai 4 rumah sakit tersebut. Bangsal ini memang khusus didedikasikan untuk pasien yang menderita kondisi serius dan memerlukan perawatan intensif. Sebagai seorang perawat yang baru bergabung, Ayumi langsung dihadapkan pada tantangan yang besar. Pasien di bangsal 3 umumnya berada dalam kondisi yang kritis sehingga membutuhkan perhatian dan perawatan yang sangat detail dan profesional. Meskipun masih baru, Ayumi dengan cepat menunjukkan kemampuannya dalam memberikan perawatan terbaik, bekerja sama dengan dokter, dan berkoordinasi dengan tim medis lainnya. Setidaknya itu yang terlihat di permukaan. Semua keadaan berjalan seperti biasa sampai di awal tahun berikutnya. Tepat di bulan April, hal-hal aneh mulai muncul di rumah sakit tersebut. Selama periode tersebut hingga Agustus 2016, di lantai 4 rumah sakit sering terjadi kejadian aneh seperti seragam perawat yang robek dan minuman yang ditemukan dibubuhi zat yang tidak diketahui. Perlahan-lahan selama periode ini, banyak pasien yang mulai menunjukkan gejala-gejala aneh dan semakin memburuk kondisinya hingga beberapa di antaranya meninggal dunia. Di antara mereka yang meninggal adalah seorang wanita berusia 78 tahun bernama Asaya Okitsu yang telah dirawat di rumah sakit sejak 13 September. Meskipun ia merupakan pasien ortopedi yang tidak dalam kondisi kritis, kesehatannya mendadak jatuh dengan cepat tanpa penjelasan yang jelas. Ada juga seorang pria berusia 88 tahun, Sojo Nishikawa, yang menderita gagal ginjal kronis. Kondisinya yang sudah lemah semakin memburuk meskipun ia tampak stabil sebelumnya. Yang mengherankan adalah meskipun para perawat dan dokter berusaha sebaik mungkin, kepergian pasien-pasien ini terasa sangat misterius dan banyak yang merasa bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di lantai 4 rumah sakit itu. Ketika semuanya tampak tidak memberikan petunjuk jelas, pada pagi hari tanggal 19 September, sebuah kejadian mencurigakan akhirnya terungkap. Seorang perawat menyadari ada sesuatu yang tidak wajar setelah pasien bernama Nobuo Yamaki meninggal. Ia melihat adanya gelembung-gelembung aneh di dalam kantong infus pasien tersebut. Temuan kecil yang tampaknya tak berarti, namun cukup untuk memicu gerakan pertama dari pihak kepolisian yang mulai menyelidiki kejadian-kejadian misterius di rumah sakit itu. Mendapatkan laporan dari petinggi rumah sakit, petugas polisi segera bergerak cepat. Mereka melakukan penyelidikan menyeluruh, memeriksa seluruh kantong infus yang ada di rumah sakit, termasuk stok-stok yang belum terpakai. Setiap kantong infus diperiksa dengan teliti, mencari tanda-tanda yang tidak biasa atau bahan berbahaya yang bisa jadi penyebab kepergian pasien-pasien sebelumnya. Mereka juga mengamankan sampel dan membawa mereka ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut. Para penyelidik kemudian menemukan bahwa 10 dari 50 kantong infus di lantai 4 telah disuntik dengan diamitol. Temuan ini membuka jalan bagi penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi berapa banyak korban yang telah terpengaruh dan siapa pelakunya. Namun penyelidikan itu dihadapkan pada kendala besar. Di Jepang, tubuh pasien yang meninggal biasanya dikremasi dengan cepat, sehingga tidak ada cara untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian yang sebenarnya dari serangkaian kematian misterius tersebut. Namun beruntung tubuh pasien Nobuo Yamaki dan Sojo Nishikawa masih tersedia, sehingga otopsi dapat dilakukan. Keduanya ditemukan memiliki jejak larutan antiseptik dalam tubuh mereka. Sementara itu, jenazah Aseo Okitsu yang berusia 78 tahun sudah dikremasi. Namun keberuntungan masih berpihak pada penyelidikan karena dokter sempat mengambil sampel noda merah Asae saat kondisinya pertama kali memburuk dan noda merah tersebut mengandung diamitol. Berdasarkan bukti baru ini, petugas mulai mengerucutkan pencarian. Mereka mengecek semua seragam para perawat dan menanyai mereka satu persatu termasuk Ayumi.
Para penyelidik membutuhkan waktu 2 tahun dan ratusan jam untuk melakukan wawancara, penelitian, pengumpulan bukti, dan analisis sebelum akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa salah satu perawat telah terlibat. Dari semua seragam perawat yang ada, polisi menemukan bahwa hanya satu seragam yang memiliki jejak diamitol di sakunya. Ternyata seragam tersebut milik Ayumi. Meskipun awalnya Ayumi membantah terlibat, bukti yang semakin banyak terungkap akhirnya menunjukkan bahwa dia adalah pelaku penghilangan nyawa. Setelah diinterogasi sebagai tersangka, Ayumi mengakui perbuatannya dan bahkan menelepon ibunya untuk mengaku. Pada 7 Juli 2018, polisi menangkapnya dan membawanya ke tahanan. Dari hasil investigasi lanjutan, terungkap apa yang sebenarnya dilakukan Ayumi terhadap para pasien yang ia rawat. Dimulai pada bulan Juli 2016, Ayumi mulai menyuntikkan sejumlah kecil diamitol, bahan pembersih yang digunakan untuk ruang perawat, ke dalam kantong infus. Perlahan-lahan selama periode ini, banyak pasien mulai jatuh sakit dan beberapa meninggal. Pada tanggal 1 September, seorang rekan kerja Ayumi sebenarnya sempat melihatnya memegang sebotol diamitol, tetapi berusaha menyembunyikannya. Saat itu ia tidak merasa kalau hal tersebut adalah hal yang penting. Pada tanggal 15 September 2016, Ayumi berangkat kerja pada pukul 7:45 pagi. Dia bertanggung jawab atas seorang wanita berusia 78 tahun bernama Asae Okitsu yang telah dirawat di rumah sakit sejak tanggal 13 September. Dia adalah seorang pasien ortopedi dan tidak sakit parah. Pada malam hari tanggal 15 atau pagi hari tanggal 16 September, ia masuk ke dalam kamar Asae dan dengan sangat hati-hati, ia mulai menyuntikkan diamitol, bahan pembersih ke dalam kantong infus. Larutan ini tidak langsung menimbulkan efek, namun perlahan-lahan membuat kondisi pasien semakin memburuk. Dengan cara ini, Ayumi bisa memastikan bahwa ia tidak berada di lokasi saat pasien tersebut meninggal. Keesokan harinya, sekitar pukul 11 pagi pada tanggal 16, kondisi pasien Asae Okitsu memburuk dan akhirnya dia meninggal. Ayumi sudah pulang dan tidak sedang bertugas saat wanita itu meninggal. Pada tanggal 18 September, hanya 2 hari setelah kepergian Asae Okitsu, Ayumi sedang bertugas shift malam dan bertanggung jawab atas seorang pria berusia 88 tahun bernama Sojo Nishikawa. Sojo menderita gagal ginjal kronis, kondisinya tidak baik dan Ayumi khawatir dia mungkin akan bekerja saat dia meninggal dunia. Untuk menghindari situasi ini, dia memutuskan untuk menyelinap ke kamar Nishikawa sebelum shift malam dan langsung menyuntikkan deterjen ke dalam infus Nishikawa untuk mempercepat prosesnya. Seperti yang dia rencanakan, campuran tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia meninggal pada sore hari sebelum shift Ayumi dimulai. Perawat jaga hari itu yang harus tinggal untuk memberitahu keluarga. Pada hari yang sama, Ayumi juga menyuntikkan diamitol ke dalam infus pasien lain, Nobuo Yamaki, yang dirawat di ruangan yang sama dengan Nishikawa. Kantong infus yang terkontaminasi juga diberikan kepada pasien lain pada tanggal 19 dan 20. Pada pagi hari 19 September, Yamaki menerima campuran infus mematikan dan meninggal setelah Ayumi selesai bertugas. Kepergian kedua pasien yang dirawat di ruangan yang sama dalam waktu 2 hari sangat mencurigakan. Akhirnya, perbuatan jahat Ayumi terbongkar lewat kejadian ini. Inilah yang kemudian terjadi selama proses peradilan. Di pengadilan, Ayumi menceritakan bahwa peristiwa yang terjadi pada bulan Maret 2016 membuatnya menderita secara mental, mengingatkannya pada tekanan yang sama seperti saat bekerja di rumah sakit kecil dulu. Ketika itu ia disalahkan atas kepergian seorang pasien dan perasaan bersalah serta tekanan itu kembali menghantuinya. Kali ini keluarga pasien yang baru menyalahkannya, menambah beban emosional yang sudah berat. Untuk menghadapinya, Ayumi mulai makan berlebihan dan mengonsumsi obat tidur dalam jumlah banyak, berharap bisa meredakan stres dan trauma yang terus menghantuinya. 2 dokter memeriksa kondisi mental Ayumi dan hasilnya menunjukkan bahwa ia mengalami beberapa masalah psikologis. Salah satu dokter mencatat bahwa Ayumi memiliki autisme ringan, sementara dokter lainnya berpendapat bahwa ia mungkin menderita depresi dan gejala skizofrenia yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam membedakan antara kenyataan dan halusinasi.
Selama menjalani tes psikologi di rumah sakit, Ayumi menunjukkan perilaku yang tidak biasa, seperti mencoba membuang sebuah majalah dengan cara yang tidak tepat dan bertindak secara impulsif. Ketika ditanya, ia mengaku merasa cemas dan takut akan reaksi orang lain. Selain itu, Ayumi menyampaikan pengalaman halusinasi yang mengganggu dirinya, seperti merasa dikejar oleh suara-suara dan bayangan. Meski mengalami gangguan mental, proses peradilan tetap dilanjutkan. Pada November 2021, Ayumi mengakui terlibat dalam penghilangan nyawa 3 pasien lanjut usia, Asae Okitsu, Sojo Nishikawa, dan Nobu Yamaki. Namun ia tidak diadili atas penghilangan nyawa lebih banyak korban karena kurangnya bukti yang bisa mendukung klaimnya. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman penjara seumur hidup kepada Ayumi. Pengadilan mempertimbangkan kondisi mentalnya yang dapat mempengaruhi tindakannya pada saat kejadian. Ayumi menunjukkan penyesalannya mendalam dan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga para korban. Rumah sakit Oguchi berganti nama setelah kejadian tersebut, namun akhirnya ditutup dan tidak lagi beroperasi. Pada saat penjatuhan hukuman, sebuah pernyataan dirilis oleh pihak rumah sakit yang berbunyi, "Kami sekali lagi meminta maaf karena gagal mencegah tindakan mengerikan seperti itu di tempat yang seharusnya melindungi pasien."